Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinal Fahriwan Fauzi dari angkatan 31 dengan nomor daftar hadir 05. Di sini saya akan memaparkan tugas individu saya mengenai analisis isu aktual yang ada di Biro Keuangan dan Barang Milik Negara. Di Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, saya berada di tim penatausahaan di mana tim penatausahaan BUMN ini melaksanakan kegiatan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdapat 3 isu. Yang pertama yaitu kurangnya pemahaman pengelola BUMN terhadap penggunaan aplikasi di balai atau satker. Datanya bahwa pengelola BUMN di tingkat balai atau satker masih kurang memahami cara pengisian aplikasi, sehingga tim penatausahaan dari bagian pengelolaan BUMN perlu membuka klinik daring melalui Zoom sebagai sarana konsultasi dan pendampingan teknis. Dampaknya yaitu proses penatausahaan berjalan lambat dan tidak optimal, banyak data aset yang belum terinput dan dengan benar atau tidak terbarui, sehingga hasil inventarisasi menjadi kurang akurat dan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara kondisi di sistem dan di lapangan. Keterkaitan dengan manajemen ASN yaitu menunjukkan belum optimalnya kolaborasi dengan pembagian peran antar unit. Dengan keterkaitan dengan Smart ASN mencerminkan rendahnya penerapan nilai kolaboratif dan adaptif dalam pengelolaan BUMN. Isu yang kedua yaitu tidak adanya platform terpadu untuk monitoring kegiatan BUMN di Biro Keuangan dan Barang Milik Negara. Data dan faktanya yaitu data dan informasi terkait pengelolaan BUMN masih tersimpan di berbagai file serta tautan yang terpisah antar unit. Kondisi ini menyebabkan belum adanya sistem monitoring yang terintegrasi untuk menghimpun seluruh informasi tersebut dalam satu basis data yang utuh dan mudah diakses. Dampaknya yang pertama, proses monitoring dan pelaporan BUMN menjadi tidak efisien karena data tersebar dan sulit diperbarui. Yang kedua, terjadi potensi duplikasi dan ketidaksesuaian data antar unit. Yang ketiga, tentang keterkaitan dengan manajemen ASN menunjukkan perlunya penguatan koordinasi dengan kompetensi ASN dalam pengelolaan data BUMN berbasis sistem. Keterkaitan dengan Smart ASN yaitu mendorong ASN yang adaptif, kolaboratif, dan menguasai teknologi untuk mendukung tata kelola BUMN yang transparan dan efisien. Selanjutnya, yang terakhir itu isu tentang kurangnya efektivitas koordinasi antar unit dalam pengelolaan BUMN di Kementerian PKP. Datanya yaitu pengelolaan BUMN belum terintegrasi secara optimal antar unit kerja. Setiap unit masih menggunakan cara dan data masing-masing sehingga sering terjadi ketidaksinkronan informasi aset. Dampaknya, kurangnya koordinasi antar unit menyebabkan data aset sulit diverifikasi secara menyeluruh, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan, ketidakpastian perencanaan kebutuhan aset, dan rendahnya akuntabilitas serta pengelolaan BUMN. Keterkaitan dengan manajemen ASN yaitu perlu meningkatkan kompetensi dan pelatihan teknis agar pengelolaan BUMN lebih optimal. Keterkaitan dengan Smart ASN harus memiliki literasi digital untuk mendukung penatausahaan BUMN yang efisien dan akurat. Selanjutnya, dari ketiga isu tersebut kita analisis menggunakan teknik APKL yaitu aktual, problematik, kekalayakan, dan layak, di mana dari hasil analisis tersebut prioritas pertamanya yaitu kurangnya pemahaman pengelola BUMN terhadap penggunaan aplikasi di balai atau satker dengan jumlah analisis 18. Selanjutnya, dengan identifikasi akar masalah menggunakan fishbone. Untuk belum semua pengelola BUMN mendapatkan pelatihan penggunaan Siman versi 2. Yang kedua, pegawai baru belum memiliki pengalaman dan bimbingan teknis yang memadai. Yang ketiga, tingkat literasi digital ASN masih rendah. Yang keempat, kurangnya pendampingan langsung dari petugas bagian BUMN kepada satker atau balai. Terus mesin. Yang pertama, akses jaringan internet di beberapa balai masih tidak stabil. Yang kedua, fasilitas komputer dan perangkat kerja belum merata. Yang ketiga, beberapa fitur Siman versi 2 belum dimanfaatkan secara optimal. Dan yang terakhir, tidak adanya sistem panduan interaktif di dalam aplikasi. Yang ketiga, metode.
Yang pertama, belum tersedia panduan langkah-langkah penggunaan SIMAN versi 2 yang praktis. Yang kedua, tidak ada SOP baku antar balai dalam proses input dan verifikasi data. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi penggunaan aplikasi belum dilakukan secara rutin. Yang terakhir, material. Yang pertama, dokumen pelatihan dan panduan penggunaan belum terdokumentasi dengan baik. Yang kedua, model pembelajaran SIMAN versi 2 tidak mudah diakses oleh semua pengguna. Yang ketiga, referensi kode barang dan akun belanja belum diperbarui secara berkala. Dan yang terakhir, materi sosialisasi digitalisasi BMN masih terbatas pada tingkat pusat. Selanjutnya, analisis penyebab isu. Dari beberapa penyebab isu, terdapat 3 penyebab isu utama, yaitu tentang kurangnya pelatihan teknis dan pembinaan bagi ASN pengguna aplikasi. Yang kedua, panduan dan prosedur kerja belum baku serta masih manual. Yang ketiga, pemanfaatan aplikasi digital belum optimal karena keterbatasan sarana dan literasi digital. Lalu di analisis menggunakan metode USG, di mana prioritas pertamanya yaitu pada panduan dan prosedur kerja belum baku serta masih manual dengan jumlah 15. Selanjutnya, analisis gagasan kreatif menggunakan McNamara. Gagasan alternatifnya ada 3. Yang pertama, pembuatan buku saku langkah-langkah pengisian aplikasi SIMAN versi 2. Yang kedua, pelatihan dan sosialisasi SOP kepada seluruh unit kerja. Yang ketiga, penyusunan SOP dan standarisasi proses inventarisasi BMN antar balai, di mana prioritas pertamanya yaitu pada pembuatan buku saku langkah-langkah pengisian aplikasi SIMAN versi 2 dengan jumlah 14. Selanjutnya, untuk rancangan aktualisasi, outputnya yaitu berupa buku saku panduan pengisian SIMAN versi digital buku saku atau e-book. Lingkup kegiatannya, buku saku disusun untuk memberikan panduan praktis bagi pengelola BMN di lingkungan Kementerian PKP dalam melakukan pengisian pembaruan data pada aplikasi SIMAN versi 2. Bentuk dan format berupa buku saku digital dan cetak berisi langkah-langkah pengisian aplikasi dilengkapi dengan gambar atau screenshot, tips penggunaan, serta penjelasan singkat setiap menu agar mudah dipahami dan diterapkan oleh pengguna. Pemanfaatannya, buku saku ini digunakan sebagai media pembelajaran mandiri maupun pendamping teknis guna meningkatkan pemahaman dan kompetensi ASN dalam pengelolaan BMN melalui aplikasi SIMAN versi 2. Untuk rangkaian kegiatan aktualisasinya ada 4. Yang pertama, koordinasi dengan Ketua Tim Penatausahaan BMN. Yang kedua, pengumpulan dan kajian materi SIMAN versi 2. Yang ketiga, penyusunan draft buku saku. Dan yang terakhir, review dan validasi draft. Untuk kegiatan pertama yaitu pembuatan buku saku langkah-langkah pengisian aplikasi SIMAN versi 2. Tahapannya, menyusun draft, membuat daftar isi dan struktur awal buku saku, mengajukan pertanyaan klarifikasi kepada Ketua Tim Penatausahaan, dan yang terakhir mendokumentasi hasil koordinasi. Outputnya, draft awal, tujuan dan struktur buku saku, daftar pertanyaan dan hasil klarifikasi dari Ketua Tim, catatan atau notulen hasil koordinasi, dan rekomendasi isi format dan tindak lanjut penyusunan buku saku. Kegiatan yang kedua, pengumpulan dan kajian materi SIMAN versi 2. Tahapan kegiatannya, mengumpulkan panduan resmi dan regulasi terkait aplikasi SIMAN versi 2. Yang kedua, mempelajari SOP dan pedoman pengelolaan BMN yang berlaku. Yang ketiga, mengidentifikasi fitur dan menu utama dalam SIMAN versi 2. Dan yang terakhir, mencatat kendala dan langkah-langkah yang sering menimbulkan kesalahan dalam pengisian data. Outputnya, kumpulan dokumen panduan dan regulasi SIMAN versi 2, ringkasan hasil kajian materi dan SOP terkait, daftar fitur utama serta langkah penggunaan aplikasi, dan catatan permasalahan dan rekomendasi perbaikan dari pengguna lapangan. Kegiatan yang ketiga yaitu penyusunan draft buku saku. Tahapannya, yang pertama menyusun struktur bab dan subbab buku saku. Yang kedua, menuliskan langkah-langkah pengisian aplikasi SIMAN versi 2 secara sistematis. Yang ketiga, menyertakan gambar atau screenshot tampilan aplikasi pada setiap langkah.
Yang keempat, menambahkan penjelasan singkat, tips, dan kesalahan umum yang perlu dihindari. Yang terakhir, menyusun desain awal layout buku saku versi cetak dan digital. Outputnya, draft awal buku saku pengisian Siman versi 2, dokumen panduan langkah demi langkah disertai ilustrasi, desain layout awal buku saku, dan daftar bagian yang siap untuk direview oleh ketua tim penatausahaan BMN. Kegiatan terakhir yaitu review dan validasi draft. Tahapannya, penyerahan draft buku saku kepada ketua tim penatausahaan BMN untuk ditelaah. Yang kedua, melakukan rapat atau diskusi untuk membahas isi, format, dan kejelasan langkah pengisian Siman versi 2. Yang ketiga, mengidentifikasi bagian yang perlu diperbaiki atau disesuaikan dengan ketentuan terbaru. Yang keempat, mengumpulkan masukan dari pengguna Siman versi 2 di unit kerja sebagai uji coba terbatas. Dan yang terakhir, melakukan revisi sesuai hasil review dan validasi. Untuk outputnya, dokumen hasil review dan daftar perbaikan, draft buku saku versi final dan telah divalidasi. Yang terakhir, persetujuan dari ketua tim penatausahaan BMN untuk publikasi dan didistribusi. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.